Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Kita nggak bisa berisik, karena di belakang itu lagi ada Chris Nadi. Dia lagi syuting bareng the new Triton, Mitsubishi Triton. Dan Setir Kanan, specifically kami ini mendapat challenge dari Mitsubishi buat ngajak si Xpander Cross ini nemenin Triton itu yang mau pergi off-road. Wah, gokil. Challenge-nya seru banget. Jadi kita harus membuktikan nih. Dan pada video kali ini juga gue akan membuktikan kira-kira Xpander Cross ini capability-nya tuh sejauh apa. Ya kita sama-sama tahu sih Sobat Setir bahwa Xpander Cross ini kan bukan sebuah kendaraan off-road gitu. Ini kan sebuah kendaraan dalam kota, luar kota juga, tapi bukan untuk off-road activity atau outdoor activity. Tapi kita harus ingat bahwa Xpander Cross ini memiliki salah satu andalannya atau senjata utamanya adalah ground clearance-nya yang tinggi nih Sobat Setir. Jadi seharusnya bisa-bisa aja sih. Dan selain itu, mobil ini juga punya traction control yang ciamik Sobat Setir. Jadi, pada video kali ini, kita akan ngajak dia nemenin Triton itu untuk pergi off-road. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Yee! Nah Sobat Setir, sebelum kita berangkat, gua mau ngebahas dulu mengenai eksteriornya dari Xpander Cross ini. Sebenarnya Setir Kanan tuh juga udah pernah review. Sobat Setir bisa cek di kiri atas ini. Tapi gue mau nge-refresh lagi, mau nge-remind lagi ke Sobat Setir semua mengenai eksterior dari Xpander Cross ini. Secara desain, kalau kita lihat, Xpander Cross ini memiliki gaya desain ciri khasnya Mitsubishi nih, yaitu si Dynamic Shield-nya itu. Dan sekarang di Xpander Cross ini, Dynamic Shield-nya jauh lebih kelihatan modern dan futuristik. Nih, tuh di bagian sini dan di bagian sini juga. Kemudian kalau kita lihat di bagian grillnya, dia juga desainnya kayak ada honeycomb digitalized gitu ya. Kelihatannya canggih banget dan kelihatannya juga jadi lebih clean dan sleek. Kalau kita lihat lampunya, dia full LED semua. Ini model kayak huruf T gitu ya Sobat Setir. Dan di bagian bawah juga terdapat sebuah bumper yang desainnya kelihatan maco banget tuh. Jadi kayak laki banget ya desainnya. Nice. Sekarang kita geser ke bagian samping. Nah, bergeser ke bagian samping, ini makin kelihatan lagi aura-aura crossover-nya atau SUV-nya nih. Nah, kita bisa lihat nyambung dari bagian bumper depan, di sini terdapat sebuah over fender plastik yang nyambung terus hingga ke bagian belakang. Nggak hanya itu, di sini juga mendapatkan kayak aksen-aksen pintu gitu ya Sobat Setir yang bikinnya lebih kelihatan maco lagi. Di bagian atas juga terdapat sebuah roof rail. Nah, ini rasanya sih roof rail-nya asli nih, bukan cuman aksesoris doang. Jadi kita emang beneran bisa bawa-bawa barang di bagian atas tuh. Ini soalnya lumayan kuat dan panas. Lumayan kuat dan kokoh Sobat Setir. Nice. Dan kalau kita lihat di bagian velgnya, desainnya juga nggak kalah keren. Dia dual tone ya, abu-abu dan warna silvery chrome gitu. Karena dia menggunakan ring 17 nih, dibalut dengan ban berukuran 205/55 ring 17. Dan ini sih bannya ban aspal ya, jadi dia bukan ban HT, AT maupun ban off-road. Jadi kita lumayan menantang nih challenge-nya, seru. Oke, kalau gitu kita move ke bagian belakang. Nah, bergeser ke bagian belakang, ini juga masih lanjut nih desainnya. Karena kalau kita lihat di bagian bumper belakang ini, itu dia juga kelihatannya maco nih Sobat Setir. Tuh, ini senada juga dengan fog lamp di bagian depan nih, lekukan-lekukannya. Terus di sini juga kelihatannya berisi ya, padat gitu. Nice banget, SUV banget kelihatannya. Dan kalau kita lihat secara overall, memang masih mirip dengan Xpander, tapi ya menjadi pembedanya ya bagian bawah sini. Dan tentunya di bagian sini nih, karena badge-nya Xpander Cross. Membahas masalah lampu remnya juga futuristik banget, karena dia sudah memiliki LED striping di sini. Dan kalau malam nyalanya sih nice banget Sobat Setir. Oke, Chris udah mau berangkat kayaknya, jadi kita juga harus ikutan jalan. Yuk, let's go! Kita cobain dulu kali ya bak Triton, kita duduk-dudukin. Bukan Yola. Emang udah kokoh banget. Ngapain dia? Wah. Yal, Cantolannya juga. lu ngapain di baknya Triton? Lu mau sampai Bogor di baknya Triton? Gue lagi POV jadi barang nih, ngetes baknya Triton. Ya elah kasih rahmat, lu sini aja temenin gua naik Xpander Cross. Ya udah deh, oke. Bentar ya, gue turun dulu. Lompat. Aduh, nyangkut gue. Sini Yol. Oke. Kasian amat lu di situ. Sobat Setir, gua ajak Yola, minta temenin sama Yola. Yol, pakai seatbelt dulu dong. Kita mau ngapain nih? Jadi misinya Xpander Cross ini adalah kita ikutin Chris off-road naik Triton. Kan dia buat Triton tuh. Betul. Nah, gua mau nguji nih, di challenge juga sama Mitsubishi. Kira-kira bagaimana capability maksimumnya dari
si Xpander Cross ini, mengingat Xpander Cross itu kan memiliki ground clearance paling tinggi di kelasnya dan suspensinya juga enak. Dan dia punya active wheel control kan, setahu gue. Bener, nanti kita cobain. Nah, sekarang kita berangkat dulu. Nah, tapi sebelum berangkat, kita kan lagi di parkiran ini kan emang jalanannya gravel. Yes. Nah, Xpander Cross ini juga sebenarnya jagoan di gravel, karena memang sebenarnya bukan Xpander Cross aja sih, Xpander lebih tepatnya itu juga jagoannya di gravel. Kenapa? Kita bisa lihat deh, Mas Rifat Sungkar aja rally naik Xpander kan. Oke, jadi kali ini lo mau Gua menggantikan lagi Mas jadi Rivato itu ya? Lagi jadi Rivato nih gue, pas banget nih tracknya rally gini kayak di Greece nih gue di Yunani. Nah, kita cobain aja deh sekalian nih. Tuh, jalanannya keriting banget. Tapi naik mobil ini, tuh lo ngerasa nggak sih suspensinya tuh enak banget? Enak sih, gue di sini juga Iya kan? ngerasa empuk ya. Empuk banget. Meskipun dia batu-batu ya sobat setir di sini. Batu-batu dan jalanannya tuh lumayan keriting gitu. Betul, tapi masih nyaman banget sih. Masih nyaman Jujur. banget. Nah, tadi kan lo sempat ngebahas masalah, oh by the way, dia tuh suspensi di belakangnya ukurannya tuh sama kayak Pajero punya. Wow, Emang empuk lah bisa dibilang gitu. keren banget dong. Tadi lu ngebahas active wheel control kan? Yes. Sekarang kita tes nih. Oke. Nah, Coba jadi kita active wheel coba. control itu, by the way, gue mau jelasin dulu active wheel control itu cara kerjanya adalah ketika lu belok kiri, Ya. maka rem yang di samping kiri, Oke. yang di bagian dalam ya, berarti bagian dalam dari belokannya itu dia ngerem. Jadi beloknya tuh bisa lebih dapat. Jadi lebih gitu. bisa lebih tajam juga ya. Lebih tajam nih, buat tes ya. Coba kita tes. Kita belokin ya. Wow. Tuh. Nah, ini active wheel controlnya timing. Tuh, Oke, seru berasa banget. kan? Seru banget. Jadi dia benar-benar nukik gitu ya. Bisa kalau lebih belok. patah beloknya. Wow. Terutama di high speed ya. Mhm. Kan kita gravel juga tetap main dia. Tuh. Kayak gitu. Asik banget kan? Asik banget. Nah, ini tadi kita di gravel yang rata nih. Kita coba nih suspensinya. Tuh, wah gokil. Effortless banget kan? Wow. Bahkan nggak berasa loh. Nggak berasa kan? Padahal ini batu-batu dan ini jalannya nggak rata ya. Jalanannya nggak rata. Nah, sekarang gua mau ngajakin lu ke high speed nih. Ini kan Boleh. jalanannya kan lurus nih. Terus dia juga yang tadi kita lewatin tuh yang gelombang keriting itu dan juga gravel. Kita coba bagaimana impresinya nih, Ol. Boleh. Lu boleh Let's komentar go. ya. Oke. Nah, ini straightnya nih, kita gas ya. Kita gas. Oh, tuh. Wah. Gua berasa. Wah. Mas Rifat Sungkar lagi rally nih. Wah, seru banget. Seru banget Belok. apa sih? Kita kontrol. Seru banget. Seru Wah, gila, gua beneran berasa rally. Gokil, nice. Masih seru banget. Nice. Oke, tapi keseruannya nggak cuma di sini aja karena kita sekarang mau berangkat ke Cisadon nemenin si Triton Offroad. Berarti akan lebih seru tentunya abis ini ya. Oke, yuk kita jalan ya. Let's go. Let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, akhirnya kita udah di jalan. Betul. Sekarang kita lagi di Jagorawi karena kita menuju ke Bogor nih ya, Yes. ke Cisadon untuk kita mau menjalani. off-road tipis lah ya nemenin si Triton nanti ya. bener banget. Tapi sebenarnya gue mau ngebahas dulu masalah mobilnya nih. Oke. Jadi emang bisa dibilang Xpander itu adalah sebuah mobil yang kalau menurut gue pribadi tuh well built banget gitu. Kenapa tuh gitu? Karena emang kayak gue bisa ngerasain sih mobil ini tuh memiliki konstruksi kaki-kaki tuh yang emang siap untuk dipakai, baik kita pakai harian, mau kita pakai keluar kota, atau kita mau pakai buat aksi-aksi tipis gitu. Maksudnya kayak spirited driving tuh mobil juga bisa. Iya, iya. Tapi at the same time kita dapat suspensi yang enak, terus kita juga dapat kapasitas 7 penumpang. Emang menurut gue Xpander bisa dibilang salah satu LSUV terbaik di kelasnya kalau menurut Iya, gue. gue setuju sih. Oke, emang kita udah nyobain ya tadi, emang udah di gravel, di jalanan juga. Benar, tadi kita coba di gravel. Betul, jadi suspensinya emang udah nyaman banget di Sobat Dibilang Setir. nyaman banget, bahkan ternyaman di kelasnya. Jadi Betul. karena memang suspensinya si Xpander Cross ini itu menggunakan ukuran yang sama nih dengan Pajero Sport untuk Wow. suspensi belakang ya. Makanya dia punya Oke. bantingan yang karakternya sih gue suka banget. Dan emang dia Gitu. muat 7 penumpang ini favoritnya masyarakat Indonesia banget lah ya. Karena Favoritnya bawa masyarakat Indonesia. keluarga muat semuanya di sini Sobat Setir. Benar. Dan desainnya juga nggak kalah keren. Gitu. Yes, betul. Kalau dari segi drivingnya sih, kalau untuk penggunaan tol gini ya, menurut gue udah near perfect banget. Paling ya ada beberapa hal yang
kayak misalkan road noise gitu. Road noise Oke. ini kan memang lumayan kedengeran, lu bisa dengerin sendiri kan. Yes. Road noise. Tapi Terus nggak yang seganggu itu nggak sih? sebenarnya nggak seganggu itu. Terus abis itu bocor-bocor suara kendaraan di luar. Kalau itu mah sebenarnya sepele lah dan Oke. juga nggak begitu berasa gitu. Tapi selebihnya kayak ngebahas masalah bantingannya enak banget, empuk banget. Terus handlingnya tuh setirnya direct loh. Setirnya direct banget. Gue setuju sih, karena gue sebagai penumpang lo juga nggak yang tergoncang-goncang di dalam ya, meskipun lo belok-belok tuh. Bener gitu, handlingnya oke banget ya. Kalau handling tuh adalah urusan si itu tadi gue bilang, konstruksi kaki-kaki. Yes, gue setuju, emang nyaman banget sih. Nah terus juga mobil ini itu bisa dibilang tenaganya lebih dari cukup. Oh ya? Lebih dari cukup. Jadi mobil ini itu menghasilkan tenaga di 104 horsepower dan torsinya di 141 Nm. Oke, berarti emang udah memumpuni banget ya untuk dalam kota maupun kita ajak keluar kota nih ya. Benar, mumpuni banget. Dan mobil ini juga memiliki konsumsi bahan bakar yang bisa dibilang irit. Oh wow. Gua langsung aja kita lihat nih perjalanan gue dari kemarin, dari gua ngisi full ya. Itu kan gua kemarin ngambil mobilnya nih. Jadi seharian itu sekitar 2 hari ya, itu di 16,5 km per liter dengan gue yang nggak bisa eco driving. Oke, berarti emang cocok banget Sobat Setir untuk daily car ya. Udah hemat, muat banyak orang, tenaganya juga oke. Betul. Nah, kalau si Active Vehicle Control itu kan kita udah nguji nih tadi. Yes. Karena betul. kan kalau Active Vehicle Control tuh harus di speed sekian gitu, nggak bisa di low speed. Sedangkan kalau kita coba off-road misalkan, itu kan pasti low speed kan. Betul. Jadi Active Vehicle Controlnya nggak main. Sedangkan di gravel tadi, itu berasa banget. Set, gitu. Gue juga ikut dalamnya, ikutan, wow seru juga ya gitu. Bener. Dan sekarang kita mau menguji jagoannya yang kedua, yaitu ground clearance-nya yang tinggi. Apakah akan mentok-mentok atau gimana? Gue sih percaya sama Expander Cross ya. Gue juga percaya sama Expander Cross. Kita coba aja, pokoknya semaksimalnya aja Yol, yang masuk akalnya aja. Betul. Karena ini adalah sebuah, ingat balik lagi, front wheel drive Yes. LSUV gitu, bukan sebuah ladder frame 4x4 gitu. Jadi kita akan bawa ke ya light off-road lah ya, yang masih Pokoknya bisa semaksimalnya lah ya. mobil ini kita cobain. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kita berhasil sampai finish bersama Triton, berarti antara mobilnya hebat, gue yang hebat, atau gue sama mobil ini cocok. Kalau gitu. kata gue, dua-duanya hebat. Dua hebat. Atau kalau misalkan nyangkut, ya udah Ya gitu udah kan, emang bukan ranahnya ya kan. Bener banget. Nice ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Chisadong. Let's go. Let's go. Oke, kita udah sampai nih. Kita langsung disambut sama bebatuan tanjakan. Betul, jadi langsung kita coba aja ya. Aman ya seharusnya, karena ground clearance kita tinggi. Betul. Tuh. Kan? Oke. 225 mm. Masih aman banget ya Ren di sini ya. Batu-batuan kayak gini aja aman. Oke. Kita bawa nanjak. Gila, suspensinya berasa ya, enak ya? Suspensinya berasa. Nanjaknya juga enak ya Mas ya? Tenaganya Iya dong, oke. tenaganya cukup banget. Kan gue bilang tadi, 104 horsepower, 141 Nm. Yes, betul sekali. Aman buat nanjak-nanjak kayak gini nih ya. Ini batu-batuan ya. Jadi kita ngetes suspensinya juga. Nyaman ya? Nyaman banget. Gitu. Oke, jadi etapa pertama kita masih selamat nih. Masih selamat, Masih Sobat berhasil Setir. lewat. Kita lanjut lagi, kita cari track yang lebih Tuh. ekstrim, Menantang lah lebih ya. menantang. Nah, ini nih yo. Kita nanjak banget nih, agak Ini curam tanah ya. nih, tanah nih. Kita gas aja ya. Oke, Emang harus buka langsung. bottom nih. Oke. Oke. Wah. Masih Bisa. selamat. Keren Masih banget selamat. Expander Cross. Wah, nah Sobat Setir, ini dia nih. Ini yang mulai tricky nih jalurnya nih. Udah susah banget deh. Karena terakhir gua bawa Pajero gue sendiri Oke. yang 4x2 itu Ya. nyangkut karena lagi longsor ya Oh. di sini. Terus waktu lagi licin nggak? Lagi licin banget. Oke. Gitu. Jadi ini yang emang gua antisipasi, tapi ternyata hari ini kering jalanannya. Kering ya, Kering. Jadi kita tidak licin. Jadi kita bisa semoga nih. aman nih naik ke atas gitu. Nah, tadi tuh sempat kehilangan traksi roda depannya. Tapi Expander Cross ini itu emang punya traction control yang smart. Wow. Traction controlnya tuh pintar. Membantu banget dong ya. Ngebantu banget buat nanjak-nanjak kayak gini. Jadi kalau kita Oke. lagi lost traction, Aha. maka sistem traction controlnya main, Oke. terus menjaga agar mobil tetap punya traksi. Oke. Gitu. Jadi kalau front wheel drive canggih dan
punya ground clearance tinggi kayak gini sebenarnya untuk aktivitas-aktivitas outdoor seperti ini masih capable nih. Nah, kalau menurut arahan Chris yang naik Triton di depan ini kayaknya kita butuh momentum nih. Oke, mari kita Jadi coba. ini kayaknya harus lumayan ngegas nih ya. naik Kita gas ya. Oke, Kita 1, coba ya, 1, 2, 2, 3. boleh langsung gas Narendra. Oke. Batu-batuan lagi ya ternyata. Batu-batuan lagi ketemunya. Tapi ini lumayan tricky nih buat sebuah front wheel drive. Tapi walaupun batu-batunya tinggi, kita punya ground clearance, aman. Yes, betul sekali. Nah, gas terus. Sobat setir, kalau bocor-bocor suara HT, Lagi Mbak, Sorry ya. itu yang agak rata tahan dulu. karena kita memang sambil ngobrol Butuh nih. pemandu nih ya, si Triton. Itu spotter lah bahasanya. Wah, jurang. Wah, Gokil sih. wow. Wah, ada lagi. Gua HT bola. Wah, sobat Wow. setir, gokil. Kita sih bukannya nyari nyangkut ya sebenarnya. Yes. Kita nggak nyari nyangkut, cuman kita emang mencari titik maksimal dari expander cross, dan sejauh Betul. ini expander cross itu masih bisa ngimbangin kemampuannya Triton di depan. Masih keren banget, masih ikutin sampai sekarang ya. Udah tinggi banget loh padahal. Betul. Tapi ya memang kita juga harus pilih-pilih ya. Cara bawa berkendaranya juga harus disesuaikan nih, karena ini kan bukan 4x4 gitu. Oke, kita tunggu di depan apakah ada yang lebih menantang lagi atau kita sampai finish nih. Wow, kita lihat nanti ya. Kita lihat. Kita lihat. Oke, sobat Udah setir. sampai akhirnya ya. Kita sampai di titik finish di mana Tritonnya juga sampai. Jadi bisa dibilang pengujian kita kali ini atau challenge yang kita terima kali ini kita berhasil. Hasil ya, karena bisa nyampe nih sobat setir Sampai sampai ke sini. finish. Mobil selamat, ini juga kita emang persiapan aja ya. Makanya udah kita colokin. Tapi nggak kepake ya. Nggak kepake sama sekali. Mantep banget. Ya gue bisa bilang emang ini kontribusi cantiknya nih, perpaduan antara ground clearance yang paling tinggi di kelasnya Oke. di 225 mm. Terus juga bisa dibilang fitur traction controlnya yang Yes. smart, jadi dia bisa ngebaca ketika mobil tuh kehilangan traksi gitu, Betul. yang dimana ngebantu juga ya Yol. Dan tentunya bisa dibilang tenaganya nih Yang nggak main-main ya, nggak main-main. mumpuni sekali sobat cukup setir. buat bawa si Expander Cross ini sampai di titik finish kita di Cisadon. Betul. Gitu sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami. Di Setir Kanan _official. Gua Narendra. Gua Yola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir setir kanan. kanan. Berisik teriaknya pas lagi udah mulai syuting. Untuk outputnya berapa nih? Nggak tahu, gue lupa. Tolong cekin gue kan ya.